Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi semuanya. Berbicara tentang doa, saya kira itu bukan suatu hal yang baru bagi kita. Kita sudah sering berdoa, bahkan sudah sejak kecil kita diajarkan untuk berdoa. Tetapi bagi kita, tidak ada bukti lain yang lebih mengena bagi kita sebagai orang Kristen daripada teladan Yesus sendiri yang senantiasa berdoa. Yesus menempatkan doa dalam kehidupan pribadinya. Itu berarti bahwa dia adalah teladan ideal bagi kita berkaitan dengan doa. Kita bisa melihat kisah-kisah di dalam kitab suci, di mana Yesus sering berdoa seorang diri di gunung pada malam hari setelah bekerja keras seharian penuh. Misalkan dalam Injil Matius bab 14 ayat 23. Atau kadang-kadang pagi hari sebelum fajar menyingsing, Yesus bangun dan pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu bisa kita temukan dalam Injil Markus bab 1 ayat 35 atau bab Lukas ayat 4, bab 4 ayat 42. Dan masih banyak kisah-kisah lain yang memperlihatkan bagaimana Yesus sendiri berdoa, menjalin relasi pribadinya dengan Bapanya. Bahkan ketika dia memulai karyanya di depan umum, setelah dia dipermandikan di sungai Yordan, dia pergi ke padang gurun untuk berdoa. Sebelum memilih ke-12 rasul, dia lagi-lagi berdoa. Dan sebelum mengajarkan doa Bapa kami kepada para muridnya, dia juga berdoa terlebih dahulu. Itu berarti para saudara, banyak kisah dalam Injil yang memperlihatkan bahwa Yesuslah guru atau teladan doa bagi kita semua. Dan pada hari ini dalam Injil yang sudah kita dengarkan, Yesus juga melakukan hal yang sama. Dia berdoa kepadanya, dia berdoa kepada Bapanya. Dan juga dalam doa itu dia mendoakan para muridnya. Dalam bagian pertama Injil hari ini di ayat 1-5, Yesus berdoa agar pekerjaan yang telah dipercayakan oleh Bapa kepadanya diakhiri dengan penyelamatan. Dan dalam Injil yang sudah dibacakan, Yesus berdoa sungguh-sungguh. Dia ingin memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah diserahkan kepadanya. Dan tentunya para saudara, jalan yang harus ditempuh oleh Yesus agar dia mengakhiri tugas perutusannya itu adalah melalui sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Kenapa harus melalui jalan itu? Karena bagi Yesus, melalui kematiannya, dia memuliakan Bapanya. Memang dalam Injil tadi sudah dikatakan, Bapa, saya sudah mengajarkan apa yang telah engkau firmankan kepadaku. Gitu ya. Saya sudah mengajarkan kepada para murid apa yang telah engkau firmankan kepadaku. Dan mereka memuliakan engkau. Dan saat ini Yesus meminta dalam Injil supaya engkau mempermuliakan aku. Mempermuliakan aku itu dalam arti Yesus menghendaki agar dia ditinggikan. Mungkin kita berpikir dia ditinggikan seolah-olah Yesus itu mencari kehormatan. Gitu ya. Dia minta ditinggikan, dia minta dipermuliakan. Sesungguhnya para saudara, dalam konteks Injil hari ini, Yesus meminta kepada Bapanya untuk ditinggikan, dipermuliakan dalam arti
Yesus harus disalibkan. Karena ketika dia disalibkan, maka dia akhirnya memberikan kehidupan kekal bagi seluruh umat manusia. Maka dalam Injil tadi dia katakan, inilah hidup kekal itu. Mereka mengenal Allah, mengenal satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Nah, pertanyaan kita sekarang para saudara, apakah doa Yesus itu sudah dikabulkan? Sudah atau belum? Sudah? Sudah, karena dia sudah disalib, sudah ditinggikan. Apakah pengorbanan Yesus itu sudah terlaksana? Sudah. Apakah pemberian hidup Yesus itu sudah terlaksana? Sudah terlaksana. Itu berarti para saudara, apa yang dimohonkan oleh Yesus itu sudah tergenapi. Hanya sekarang menarik, di bagian kedua dari Injil hari ini, setelah Yesus berdoa supaya dia dipermuliakan, dia juga berdoa untuk para muridnya. Karena Yesus sudah memberikan kehidupan kepada para muridnya, maka dia juga berdoa agar para murid memperluas kemuliaan itu. Itu yang didoakan oleh Yesus. Yesus menghendaki agar para murid menjadi perpanjangan kemuliaan itu. Para murid bisa melanjutkan tugas perutusan yang sudah diberikan Bapa kepadanya. Tentunya menjadi pertanyaan bagi kita sekarang, apakah hal itu mudah? Mudah atau tidak? Saya kira kita sepakat itu tidak mudah. Gitu ya. Karena kita diminta oleh Yesus untuk melanjutkan tugas perutusan itu. Agar semakin banyak orang mengakui Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Dia utus. Dan dalam kehidupan sehari-hari secara real bahwa tidak semua orang mengenal Yesus. Dan ini adalah tugas perutusan kita selanjutnya. Bahkan lebih menyedihkan lagi bagi kita orang Katolik sekalipun kita sudah menerima Yesus, tetapi terkadang dalam situasi terjepit kita mendua hati, gitu ya. Kita tidak mengakui Yesus sebagai satu-satunya penyelamat, Yesus satu-satunya penyembuh. Bahkan ada seorang Romo yang mengatakan bahwa terkadang orang Katolik itu menjadikan Yesus sebagai salah satu penyembuh, salah satu, bukan satu-satunya, gitu ya. Jadi dalam kesempatan lain dia pergi ke menyembah ke Allah-Allah yang lain. Nah, itu berarti para saudara, tugas kita memang tidak mudah karena terkadang kita digoda oleh hal-hal yang bukan dari Allah yang akhirnya membuat kita goyah. Tetapi mari kita belajar dari para murid dalam bacaan pertama tadi. Mereka berdoa. Maka hari ini kita juga diajak untuk berdoa. Dalam perayaan Ekaristi ini kita sama-sama berdoa. Memohon rahmat seperti dalam kata pembukaan tadi saya katakan. Memohon rahmat kepada Tuhan. Supaya kita dimampukan untuk melanjutkan tugas perutusan yang Yesus berikan kepada kita. Supaya kita juga memuliakan Allah Bapa dan juga memuliakan Yesus Putranya dalam kehidupan kita setiap hari. Dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada hari ini merupakan kesempatan yang istimewa di mana kita memuliakan Allah. Tadi kita mengawalinya dengan memuji Tuhan, dengan menyanyikan lagu-lagu pujian, gitu ya. Di sana kita sudah memuliakan Allah. Kemudian dilanjutkan dengan kita menyanyikan juga Tuhan kasihanilah kemuliaan dan seterusnya. Dan itu berarti kita sudah berani melangkah untuk memuliakan Allah dalam perayaan Ekaristi yang kita rayakan. Namun ada satu hal yang perlu juga menjadi perhatian kita.
bahwa dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus yang ditinggikan di atas kayu salib dihadirkan kembali di atas altar. Ya. Pada saat setiap perayaan Ekaristi, Yesus yang dimuliakan tadi, yang ditinggikan untuk menyelamatkan umat manusia, dihadirkan kembali di atas altar. Dan di atas altar dia memecahkan dirinya. Dia memberikan dirinya untuk kita semua. Dia memberikan tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita semua. Nah, para saudara, kalau dalam setiap perayaan Ekaristi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya untuk kita santap. Apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Kalau dari pihak Yesus kan sudah. Nah, tadi dalam Injil dia meminta juga para murid juga untuk melakukan hal yang serupa. Tentu kita bertanya, apa yang dapat kita lakukan? Kalau Yesus sudah memecahkan dirinya, memberikan darahnya untuk keselamatan kita, apa yang kita harus lakukan? Para saudara, ada sebuah penulis rohani, itu ya, yang menulis berkaitan dengan Ekaristi. Dia katakan begini, untuk melakukan apa yang telah Yesus lakukan pada kayu salib, gitu ya, yang memecahkan diri, dia katakan, pertama-tama saya juga harus memecahkan diri saya sendiri. Jadi dalam setiap perayaan Ekaristi, kita diharapkan juga untuk memecahkan diri kita sendiri. Dalam arti apa yang dia maksudkan? Dia menganjurkan begini. Mari dalam setiap perayaan Ekaristi, kita meletakkan di hadapan Yesus segala sikap yang tidak berkenan di hadapannya. Segala pemberontakan terhadapnya. Segala kekecewaan, dendam, kedengkian dan lain sebagainya. Mari kita persembahkan di altar Tuhan dalam setiap perayaan Ekaristi. Kemudian lebih lanjut dia katakan, mari kita mematahkan kesombongan saya, menyerahkan diri dan berkata ya secara penuh terhadap semua yang Allah minta dari diriku. Itu yang dia anjurkan para saudara. Sehingga alangkah indahnya dalam setiap perayaan Ekaristi yang kita rayakan di mana saja, gitu ya. Karena Yesus sudah ditinggikan, dimuliakan, dalam arti dia disalibkan, sengsara, wafat dan bangkit, memecahkan dirinya, maka kita juga menyatukan diri kita, segala kelemahan-kelemahan kita di hadapan Tuhan. Maka tentunya pada saat itu juga kita memuliakan Dia. Ketika kita menyatakan tobat dengan sikap-sikap yang sudah kita lakukan, maka kita juga bisa memuliakan Dia dengan segenap kekuatan kita. Lebih lanjut, dia katakan, penulis rohani itu mengatakan begini. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk kita. Maka kematian kita juga berarti segala sesuatu yang pada saat sekarang mempersiapkan dan mengantisipasi kematian kita. Maka alangkah indahnya dalam setiap perayaan Ekaristi kita juga menyerahkan sebagai persembahan kita kerendahan hati kita, kegagalan, penyakit yang menggerogoti kita, keterbatasan yang berkaitan dengan usia, itu kan? Dan juga kesehatan mungkin yang kurang sehat kita persembahkan. Semua hal yang mengarah kepada kematian dalam arti tanda kutip, mari kita persembahkan dalam setiap perayaan Ekaristi. Kalau itu yang terjadi para saudara, maka sesungguhnya kita juga memuliakan Dia. Karena apa? Harapannya bahwa setelah kembali dari perayaan Ekaristi, gitu ya, setelah kita kembali dari perayaan Ekaristi, akhirnya kita diubah. Kita mengenakan manusia yang baru dan dengan sendirinya orang yang akan berjumpa dengan kita, orang yang akan berhubungan dengan kita, akhirnya
melihat bahwa Yesus yang mulia itu telah mengubah kita. Dan harapannya mereka juga akhirnya boleh mengenal Yesus yang sama itu. Nah, itu harapannya, itu ya, dari anjuran dari seorang penulis rohani. Kemudian anjuran yang kedua dari Paus Yohanes Paulus kedua, gitu ya, berkaitan dengan memuliakan Yesus, menyembah Yesus. Dia katakan bahwa kita sebagai umat Katolik, kita juga mampu, kita juga dapat untuk memuliakan Dia. Kita mampu untuk menyembah Dia dalam penyembahan sakramen Maha Kudus. Dia katakan, penyembahan Kristus dalam sakramen Maha Kudus ini hendaknya dinyatakan dalam macam-macam bentuk kebaktian. Dengan doa-doa pribadi di hadapan sakramen Maha Kudus. Entah itu dilakukan secara singkat, entah itu dilakukan secara panjang, atau mungkin bahkan dia bilang dilakukan seharian. Itu anjuran Paus Yohanes Paulus kedua. Sebagai wujud konkret kita melanjutkan tugas perutusan yang Yesus berikan agar dia semakin dimuliakan dan ditinggikan. Dan tentunya para saudara yang terkasih, dalam sakramen Maha Kudus, Yesus sedang menantikan kita. Janganlah kita mengukur waktu pergi menemui Dia dalam penyembahan, dalam kontemplasi penuh iman. Nah, itu yang dianjurkan oleh Paus Yohanes Paulus kedua. Kemudian para saudara yang terkasih di dalam Kristus, kalau kita melihat bacaan kedua dalam surat pertama Rasul Petrus, di sana juga ada ajakan untuk kita juga bisa memuliakan Allah dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasul Petrus dalam bacaan kedua. Tadi dikatakan bersukacitalah dalam penderitaan. Kira-kira kita bisa bersukacita dalam penderitaan karena nama Kristus? Kira-kira bisa? Bisa, oh, puji Tuhan kalau bisa ya. Tapi faktanya para saudara banyak, tidak semua. Ada orang yang ketika mengalami penderitaan karena nama Kristus, biasanya ada kecenderungan untuk balas dendam. Gitu ya. Kita cenderung untuk membalas dendam. Padahal tadi dikatakan, bersukacitalah dalam penderitaan Kristus. Jangan malu karena hal itu. Maka pada saat itu kamu memuliakan Allah. Dan itu berarti hari ini juga kita diminta oleh Yesus sendiri melalui Rasul Petrusnya agar kita bisa melakukan tindakan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Dia memuliakan Bapaknya. Kita juga diminta untuk memuliakan Bapa dengan boleh mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, tetapi dalam suasana sukacita. Para saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, semoga dengan pewartaan Injil hari ini, kita belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus sendiri menempatkan doa sebagai pusat kehidupannya. Ketika dia menempatkan doa sebagai pusat kehidupannya, maka dia selalu berelasi dengan Bapaknya. Kemudian Yesus juga dari Injil yang sudah kita dengarkan, dalam kehidupannya senantiasa memuliakan Allah. Harapannya kita juga yang berkumpul di tempat ini menempatkan doa sebagai pusat kehidupan kita dan juga memuliakan Allah dalam kehidupan kita setiap hari. Termasuk ketika kita mengalami penderitaan karena nama Tuhan, kita juga tetap bersukacita di sana. Karena pada saat itulah Allah dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua.